Tanah longsor sering banget kita dengar, tapi sering juga kita anggap sepele. Padahal ini bisa jadi bencana besar. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas, mulai dari apa itu longsor, gimana cara mencegahnya, sampai yang paling penting, apa yang harus kita lakukan kalau sampai kejadian. Info ini serius deh, bisa menyelamatkan nyawa. Coba deh, bayangin sebentar, tanah yang lagi Anda injak sekarang tiba-tiba ambles, bergerak, runtuh. Wah, ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kita sama-sama sadar kalau langkah pertama buat selamat itu ya paham resikonya. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu nih sama musuh kita ini. Sebenarnya apa sih tanah longsor itu? Paham dasarnya itu penting banget biar kita bisa baca tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terlambat. Jadi gampangnya gini, tanah longsor itu pergerakan tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang longsor ke bawah. Dan ini bukan cuma tanah geser dikit ya, kita ngomongin pergerakan massa yang dahsyat, yang bisa melibas apapun yang ada di depannya. Tanda-tandanya itu biasanya mulai dari retakan-retakan panjang di lereng, terus ada suara gemuruh, sampai tanah terasa bergetar. Terus, apa sih yang bisa bikin bencana sebesar ini terjadi? Nah, seringnya, ini tuh kombinasi antara faktor alam sama, ulah kita juga manusia. Contohnya, hujan deras terus-terusan sampai tanahnya jenuh air. Ditambah lagi, hutan digunduli, jadi nggak ada lagi akar pohon buat nahan tanah. Atau kita nekat bangun rumah di lereng yang nggak stabil. Kombinasi ini, resep sempurna buat bencana. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih kita mencegahnya? Jawabannya, bisa banget. Nah, disinilah kita bisa ambil peran. Yuk, kita lihat gimana caranya membangun pertahanan dari bencana ini. Solusinya itu keren loh, gabungan antara teknologi dan alam. Misalnya, kita bisa bangun dinding penahan buat nahan tanah secara fisik. Terus, bikin terasering, biar aliran air hujan nggak langsung menghajar lereng. Dan yang nggak kalah penting, bahkan bisa dibilang paling gampang ya menanam pohon yang akarnya kuat. Ini investasi jangka panjang buat keselamatan kita semua. Sebenarnya ini soal pilihan loh. Setiap hari kita dihadapkan pilihan. Misalnya nih, lihat retakan di tanah lereng, kita mau cuek aja, atau langsung kita tutup biar air hujan nggak masuk dan bikin tanah jadi rapuh. Kita mau terus nebang pohon, atau justru kita yang menanamnya kembali? Nah, pilihan-pilihan yang kelihatannya sepele ini, itu yang nentuin kita ini lagi mengundang bencana atau justru lagi bangun pertahanan. Dan ngomongin soal solusi dari alam itu sendiri udah nyiapin loh. Coba deh, lihat pohon-pohon kayak nangka, durian, bahkan petai. Akarnya itu kuat dan dalam banget, bisa mencengkeram tanah kayak jaring pengaman alami. Ini efektif banget buat mencegah erosi dan longsor. Jadi, menanam pohon yang tepat itu salah satu cara paling ampuh yang bisa kita lakuin. Mencegah itu jelas penting banget. Tapi, kita juga harus siap kalau amit-amit yang terburuk terjadi. Nah, bagian ini super krusial nih. Apa yang harus kita lakukan persis sebelum, pas lagi kejadian, dan sesudah longsor. Ini soal bertahan hidup. Ingat aja 3 kata kunci ini. Waspada sebelumnya, bertindak cepat saat kejadian, dan tetap aman sesudahnya. 3 fase ini adalah mindset kita buat selamat. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, sebelum. Kunci utamanya di sini adalah kepekaan kita. Peka sama lingkungan sekitar. Seringkali alam itu ngasih kode atau sinyal sebelum bencana datang. Dan kemampuan kita buat membaca tanda-tanda ini, jujur aja, bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Anggap aja ini kayak indera keenam kita buat deteksi longsor. Kalau Anda lihat ada retakan-retakan baru di lereng, atau dengar suara gemuruh yang aneh, atau ngerasain tanah getar, jangan pernah diabaikan. Itu alarm alami buat kita supaya langsung waspada dan siap-siap. Nah, sekarang kita masuk ke fase saat kejadian. Kalau Anda udah dengar suara gemuruh atau sirine meraung-raung, nggak ada waktu lagi buat mikir atau ragu. Cuma ada satu perintah, dan ini mutlak. Lari, evakuasi sekarang juga. Setiap detiknya itu berharga banget. Urutannya gini. Pertama, coba tetap tenang biar bisa mikir jernih. Terus, langsung bergerak cepat. Lari kemana? Menjauh dari arah suara gemuruh tadi, cari tempat yang lebih aman, yang lebih terbuka atau lebih tinggi. Ini bukan waktunya panik, tapi waktunya bertindak cepat dan tepat. Oke, sekarang fase sesudahnya. Banyak banget yang bikin kesalahan fatal di sini. Mereka pikir, udah selesai longsornya, padahal bahaya belum lewat. Justru setelah longsor pertama, kondisi tanah itu udah rusak parah, nggak stabil. Risiko buat ada longsoran susulan itu tinggi banget. Jadi begitu Anda udah di tempat yang aman, ya udah tetap di situ. Jangan sekali-kali coba balik ke area longsor, bahaya banget. Segera hubungi pihak berwenang atau tim SAR
kasih tahu situasinya, dan tetap waspada, apalagi kalau hujan masih turun. Ingat, prioritas nomor satu adalah keselamatan diri. Sebagai penutup, yuk kita lihat gambaran besarnya. Mencegah longsor itu bukan cuma tugas pemerintah atau para ahli loh, bukan. Ini adalah tanggung jawab kita semua, bareng-bareng sebagai satu komunitas. Karena pada akhirnya, intinya tuh cuma satu, hubungan kita sama alam. Kalau kita sayang sama alam, kita nggak akan nebang pohon sembarangan. Kita justru bakal menanam lagi, kita bakal jaga lingkungan, dan dengan begitu, secara nggak langsung, kita lagi melindungi rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi, ingat aja moto ini, kenali bahayanya, kurangi risikonya. Dua kalimat ini merangkum semua obrolan kita hari ini. Kita harus pintar buat mengenali bahayanya, dan kita harus proaktif buat mengurangi risikonya. Simple, tapi penting banget. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Bukan lagi apa ya yang bisa dilakuin, tapi apa yang akan saya lakukan. Mungkin mulai dari hal kecil kayak ikut menanam pohon, atau gotong royong bersihin saluran air, atau paling nggak bagikan informasi ini ke orang-orang terdekat. Ingat, tindakan nyata itu dimulainya dari diri sendiri.